Kenapa dia? Untuk dia, karena dia tahu dia mama sayang kita. Itu enggak sehat. Maka itu yang langganan asam urat, nek tetep geragas dondo-mono cangkem mudah gitu aja, supaya enggak makan yang aneh-aneh itu. Ati rempel lausus babat bertobat kamu. Ngerti? Ini belajar dari Roh Kudus. Katakan amin. Oh, ada banyak. Alkitab ini luar biasa. Apa saja kita bisa belajar. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bukti-bukti bagaimana saya itu belajar dari Roh Kudus untuk apa saja. Tahun 7 bulan ini semua di tahun 7 bulan. Yang terakhir saya sudah baca lain baru. Saya tanya begini kepada saudara. Kalau kita baik mama, papa kandung maupun orang lain, kalau kita terima bayi, itu kepala bayi harus di tangan mana kita? Coba jawab. Nah, pernahkah saudara tanya? Roh Kudus ngajari saya untuk tanya. Jadi apa saja yang ada di dalam dunia ini, semua ada jawabannya di Alkitab. Nanti kalau selesai, saudara boleh catat kemarin pun saya. Ayo kita belajar. Tanyakan apa saja yang saya bisa jawab dari Alkitab, tak tunjuki ayatnya. Saya menyelidiki sudah. Mengapa kalau terima bayi harus di tangan kiri kita kepalanya? Padahal kita itu nggak kede. Tahu kede? Nggak kidang. Mengapa semua orang kalau gendong bayi itu nggak enak kalau bayi di tangan kanan kita kepalanya? Coba Anda percaya. Loh, yang ngajari ini siapa? Kami suami istri oleh kemurahan Tuhan sudah pernah mengunjungi lebih 30 negara. Mungkin 36 kalau saya hitung. Kalau saya keliling ke negara-negara, saya selalu belajar. Saya tanya orang bangsa apa saja. Ternyata bangsa apa saja kalau gendong bayi harus di tangan kiri kepala. Loh, kenapa? Dan kalau saya belajar, Roh Kudus tunjukkan ayatnya, saya nggak cukup puas sebelum ilmiahnya itu apa. Saya harus tahu ilmiahnya. Akhir 70-an saya dikagetkan oleh Roh Kudus. Sebelumnya saya tanya kepada semua orang tua. Saudara pernah lihat? Begitu bayi itu nangis, kencang. Begitu mamanya ambil didekat, betul, gendong kiri, langsung pundak kepalanya bayi sebelah kiri, betul tidak? Di kiri dada saya, langsung diem, terus. Nah saya tanya, loh kok anak ini ngerti? Orang tua tahu jawab, yo apa lambungi? Ya saya percaya saja, karena belum tahu jawaban. Dari ambunya mamanya itu apa? Maka itu dia. Ternyata tidak. Sampai suatu hari, kira-kira tahun 79, akhir atau awal 80 saja, saya baca Alkitab, saya kaget. Coba lihat Kidung Agung 2 ayat 6. Nah ini salah satu contoh Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu. Bayangkan cuma gendong bayi, tangan kirinya yang nyogok kepalanya, kok ada di Alkitab. Udah baca? Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Katakan amin kepada Tuhan kita. Loh kok menang? Amin. Bayangkan cuma gendong bayi aja ayatnya ada di Alkitab. Hebat. Amin kan coba. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, maaf saya berkata, ayo kita bongkar kitab suci ini, kita menemukan hal yang luar biasa. Tahun 81 pertama kali saya ke Singapura. Sampai di Singapura, saya kaget. Ada iklan. Itu pertama kali saya tahu di sebuah negara yang jual bantal bayi
Yang sekarang kita pakai juga modelnya lucu, lalu ada kerowakannya tengahnya, supaya kepalanya anak nggak peyang, nggak penceng. Tapi bukan cuma itu, iklannya berbunyi. Ternyata begitu kepala bayi itu nempel di bantal itu, otomatis bunyi detak jantung. Para ahli anak di Singapura meneliti 9 bulan 10 hari bagi semua manusia yang dalam kandungan, itu suara yang didengar penuh 24 jam tanpa berhenti adalah detak jantung mamanya. Jadi ketika anak itu dipok mamanya dan kepalanya kena dada kirinya, karena dada kiri itu jantung, langsung dia hafal, ini yang nyimpen aku 9 bulan. Maka itu dia rasa aman. Kaget gak sih? Maka itu kenapa semua bayi yang kita terima dalam diri kita kepala, karena dekat dengan jantung. Ini gak bisa dapat di sekolah teologi manapun. Hanya sekolahnya Roh Kudus yang bisa memberitahu. Apalagi kalau pakai metode belajarlah dari siapa Yesus bilang, anak-anak, maka saya belajar banyak dari anak-anak. Maka itu salah. Kalau kita mengatakan kita mengajar anak, salah. Sesuai betul, ayo kita belajar dari anak-anak, karena mereka adalah dosen-dosen kita, profesor-profesor kita itu anak-anak. Siapa tahu lagi apa yang dibuat oleh semua bayi. Kalau dia sudah ngantuk dan mau tidur tapi belum tidur, entah lagi digendong atau lagi ditaruh, tapi ada yang nemeni. Bisa mamanya, bisa papanya, bisa tantenya, bisa neneknya. Iya, tangannya bayi itu nyari apa? Semua bayi sebelum tidur, tangannya pasti obok-obok muka mamanya. Betul nggak? Ngerus pipi, mulutnya, kupingnya. Nah, saya tanya, kenapa bayi-bayi itu begitu? Sampai suatu hari saya ketemu seorang hamba Tuhan namanya Pendeta John Paul dari Indramayu. Dia ahli bahasa Ibrani, dia ahli sejarah perjanjian lama. Tahun 80-an itu saya ikut Bible studinya, saudara, setiap hari Jumat malam. Dan salah satu pengajarannya adalah kata doa bagi perjanjian lama adalah mengusap wajah apa. Jadi bayi-bayi itu kalau mau tidur megang-megang muka mamanya. Ternyata mereka ingin meyakinkan ini mamaku atau bukan. Maka itu semua orang kita kalau mengenali orang akan megang muka orang bukan. Ini siapa? Itu hanya Alkitab yang mengajar dan Roh Kudus yang memberitahu. Bisa berkata amin untuk ini. Dan ada banyak yang saya bisa sebutkan. Saya kembali ke Yosua 13. Daerah kesehatan harus kita rebut. Yang sering sakit harus bertobat. Masih banyak daerah ini nanti itu daerah jiwa, daerah cemburu, masih proses cemburu, daerah percabulan, daerah pikiran kita suka pikiran jahat, daerah mari kita periksa anak kita kali ini. Daerah ekonomi, daerah kewajiran, daerah damai sejahtera, daerah apa? Periksa malam. Papa ingin kita jadi orang merdeka tanpa dijajah oleh apapun juga, sehingga kita akan berupaya pati kemanapun juga. Amin ya. Yosua saudara. Nah, inilah yang kita pelajari dari Roh Kudus. Ayat yang terakhir, kita lihat ayat ini, Mazmur 73. Daerah hati yang paling penting saudara. Tapi cara ayatnya bisa dibaca, ya, Mazmur 71 kita baca, tapi Amsal 4:23. Tolong catat, Amsal 4:23. Ini ayat yang terakhir, oke? Di antara semua daerah yang harus mutlak kita duduki
tinggi. Nomor satu ternyata daerah hati. Kenapa dia? Untuk dia karena dia